secara bertahap bisa ke arah sana. Kemudian yang berikutnya juga yang saya mau tambahkan buat teman-teman di sini, apa sih yang membuat BCA ini juga bisa bertumbuh? Di antaranya adalah pencadangan provisi yang juga lebih rendah. Ya, di mana pencadangan provisi per kuartal 1 2022 turun sekitar 13,4% year on year dari 3,25 triliun menjadi 2,82 triliun ya. Jadi provisi ini kan memang seperti beban ya di dalam struktur PNL. Jadi di satu sisi income-nya meningkat, interest income-nya meningkat, non interest income-nya meningkat, dan di sisi lain pencadangan provisi lebih rendah. Nah, inilah yang kemudian membuat laba atau profitabilitas dari Bank BCA bertumbuh di tahun 2022. Dan ada tambahan satu lagi nih yang mungkin saya ingin tambahkan juga ke teman-teman sekalian ya. Satu hal yang saya juga soroti dari Bank BCA, keberhasilan Bank BCA adalah kemampuannya untuk beradaptasi ya, terutama di tengah pandemi ini. Ya, di mana kita tahu ketika pandemi semua mobilitas itu terhenti. Tapi yang menarik di sini adalah Bank BCA itu mampu untuk beradaptasi dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari volume composition ya, dari sejumlah transaksi di mana kalau kita lihat secara data, mobile dan internet banking ya itu bertumbuh signifikan dari tahun 2019 itu sekitar 70% komposisinya. Tahun 2022 kuartal 1 itu 89,3% dari sisi volume. Ya, kemudian kalau dari sisi ATM dan branch memang menurun. Nah, ini memang menunjukkan adanya adanya adaptasi yang sangat baik. Demikian pula dari sisi value-nya, teman-teman. Jadi 58,1% dari value transaksi yang terjadi ya di BCA itu juga melalui mobile dan internet banking. Nah, ini yang poin-poin tambahan yang saya lihat ya yang mendukung keberhasilan dari Bank BCA seperti itu. Nah, tadi menyambung pertanyaan dari Mas Angga ya, gimana outlook dari sektor perbankan di tahun 2022 ini. Nah, jadi tadi Bu Vera juga sudah menyampaikan nih teman-teman bahwa satu kata yang mungkin merepresentatifkan di tahun 2022 ini adalah kata inflasi. Ya, jadi inflasi, kemudian juga kenaikan suku bunga. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman ada yang nanya nih Bu Vera, Pak Yaya, ini gimana nih Korifan outlook perbankan, kan inflasi naik nanti bunga deposito naik segala macam. Nah, ingat teman-teman, kenaikan suku bunga itu bukan pertama kalinya terjadi. Ya, kapan nih terakhir kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Tahun 2018. Ya, tahun 2018 terjadi kenaikan suku bunga, tapi apa yang terjadi? Bank BCA justru laba bersihnya meningkat dari 23,3 triliun di 2017 menjadi 25,8 triliun di tahun 2018. Nah, kenapa demikian? Tadi salah satunya sudah dibocorkan nih sama Pak Yahya. Ya, karena CASA rasio 80%. Itu kalau saya nggak salah, itu adalah yang tertinggi di industri. Ya, di mana rata-rata kalau kita compare ya, rata-rata tadi Bu Vera juga sudah sebutkan di angka 56%, bahkan di mungkin di bank buku 4 lainnya atau bank KBMI buku 4 lainnya masih di bawah 80%. Nah, itu salah satu kunci kekuatannya. Dan kemudian yang lainnya juga adalah struktur daripada kredit yang disalurkan ya, itu juga majority adalah floating. Jadi artinya kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga, maka Bank BCA ini menjadi net beneficiary. Ya, net beneficiary justru dari kenaikan suku bunga. Jadi itu bukan sesuatu hal yang perlu untuk dikhawatirkan secara berlebihan ya. Tapi memang kita perlu waspada dengan adanya beberapa faktor ya. Contoh misalkan kalau ternyata kenaikan suku bunga ini diikuti dengan kenaikan GWM ya, atau kenaikan rasio giro wajib minimum ya, mungkin ini akan sedikit menghambat ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin kalau ada satu yang perlu atau saya boleh highlight ya Bu Vera dan Pak Yahya,
adalah LDR-nya nih dari Bank BCA yang saat ini kan kalau secara data LDR-nya itu ada di sekitar 65% ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ya sekitar segitu ya Bu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi, Bank BCA itu ada di angka sekitar 80-81%. Nah, itu mungkin yang nanti bisa digenjot lagi atau diperbaiki lagi untuk di tahun 2022 ini. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Oke, thank you Ko Rifan atas tambahannya dan udah komplit banget ya teman-teman semuanya untuk data-datanya. Juga yang menarik tadi DPK-nya sempat sudah menyentuh 1.000 triliun hampir dan sesuai banget sama market cap BCA di market kita sempat nyentuh 1.000 triliun ya Pak Yahya dan juga Bu Vera. Dan banyak banget komen positifnya, saya nggak habis-habisnya lihat komen positif pelayanan BCA sangat ramah, lalu satpamnya sangat ramah, sampai ke sampai ke fasilitas-fasilitas lainnya seperti mobile bankingnya ya yang sangat mudah buat digunakan ya Bu Vera dan Pak Yahya. Oke, sekali lagi saya mau ingetin juga buat teman-teman yang mau bertanya jangan lupa tanyanya di kolom Q&A ya teman-teman ya biar pertanyaannya nggak ketimpa nih di kolom komentar. Dan selanjutnya kita ke next session untuk pertanyaan ke Pak Yahya dulu deh nih ya. Lagi-lagi Pak Yahya yang duluan ya. Kita ngobrolin mengenai skopnya lebih ke kondisi ekonomi ya Pak. Kita tahu ini kalau nggak ada perang-perangan kayaknya udah cerah nih Pak ke depannya ya. Karena COVID udah beres, udah beres ya tahun ini. Udah masker juga kemarin Pak Jokowi udah membebaskan untuk pakai masker di luar ruangan. Tapi ada tantangan lainnya nih, yaitu kondisi perang, di mana dampaknya ini baru akan kelihatan nanti mungkin di akhir tahun sampai setahun 2 tahun ke depan, dampak dari kenaikan harga-harga komoditas terutama. Nah, kira-kira strategi BCA sendiri ke depannya seperti apa, Pak? Dan menanggapi ekonomi makro yang kemungkinan terjadi, BCA akan melakukan apa nih, Pak? Silakan, Pak Yaya. Terima kasih. Jadi begini, saya pikir ya. Pertama tadi betul bahwa LDR kita tuh relatif rendah, ya. Tetapi LDR itu singkatan dari atau loan to deposit ratio kan, hanya loan-nya. Nah, apakah hanya loan yang menghasilkan? Tentu tidak ya. Kita bisa masuk ke government bond ya, ke corporate bond meskipun tidak terlalu banyak. Di surat berharga BI juga meskipun rendah, tetapi masih dapat margin kita lumayan. Kenapa? Karena kasa kita hanya di bawah 1%. Ya, jadi ini yang menyebabkan sebenarnya kalau environment interest rate itu arah meningkat, maka kita akan mendapat satu positif carry. Kenapa? Karena saya yakin tabungan BCA maupun giro BCA orang nggak cari bunganya lagi. Nggak pernah, udah berapa tahun terakhir ini nggak pernah yang tanya ke saya, Pak, kok bunganya nggak naik-naik nih untuk tabungan. Mereka selalu menikmati kenyamanan untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi saya yakin, hakul yakin, kalau nanti katakan Fed menaikkan 6 kali 0,5 lagi, itu kan 3%. Katakan BI, katakan dah misalnya nggak 3%, 2% misalnya menaikkan atau 1,5 ya. Saya yakin untuk kasa saya nggak akan naikkan. Cukup deposito itu kita lihat. Kalau deposito ternyata harus kita naikkan tetapi LDR-nya masih tinggi, mungkin saya bertahan karena nasabah cukup percaya dan trust. Jadi kalaupun mereka punya deposito banyak di bank lain, di BCA ada, tetapi itu adalah suatu semacam semacam spreading risk mereka gitu ya. Pasti BCA. Jadi saya yakin kalaupun kita agak terlambat menaikkan bunga, itu masih tetap memiliki DPK yang cukup besar. Nah, artinya apa? Artinya kalau floating rate daripada lending kita itu meningkat, pasti NIM-nya juga akan meningkat. Nah, di sini yang saya lihat ke depan bahwa optimis bahwa meskipun tidak harus melepas pinjaman besar, tentu kita mau paling menguntungkan itu pinjaman. Karena apa? Pinjaman itu jangan hanya dilihat dari bunga, ada provisi. Kalau kita bicara KPR ada komisi dari notaris, ada komisi macam-macam, ada
non interest income yang merupakan additional income bagi kita gitu ya. Nah, ini sangat sangat menarik sebenarnya. Kalau kita kasih kredit korporasi, saya kira ada transaksi falas, ada import ekspor, ada macam-macam income lain. Jadi jangan anggap kita malas lepas kredit, tapi kredit itu ada artnya. Melepas kredit itu ada art. Harus pada saat yang tepat, pada saat yang diperlukan orang yang bisa mengelola secara baik. Itulah yang layak diberikan. Karena kalau hanya lepas kredit, gampang. Kita mau LDR naik ke 85% gampang. Tapi ya itu quality-nya. Nah, itu yang kita jaga selalu. Quality kredit. Karena bank itu melepas kredit gampang. Menjaga quality itu susah. Kita lihat pada masa-masa downside ekonomi, itu yang menyebabkan kerugian adalah karena provisioning yang besar. Karena yang ada di buku dia, itu paling banyak yang rontok kredit-kreditnya. Itulah yang menggerus profitability perbankan. Sebab itu kita sangat berhati-hati. Bukan berarti tidak mau lepas kredit. Tetap lepas kredit, namun kita juga harus mengimbangi dengan quality ataupun prudennya pada waktu kita pelepasan kredit. Nah, di samping itu, kasa kita itu kita yakin bisa kita terus tingkatkan, dan ini memberikan kenyamanan kepada nasabah terus, dan kita mencoba mengembangkan fitur-fitur yang baru, baik mobile banking kita maupun MyBCA yang kita baru introduce belum terlalu lama ya. Dan ini menarik bukan hanya kalangan tanda petik kolonial ya. Para milenial juga senang. Sebenarnya kalau mau mengatakan bank digital, BCA itu bank digital. Kenapa? Karena 99,5% dari transaksi itu sudah di luar cabang. Jadi hanya 0,5% transaksi orang datang ke cabang. Itu pun hanya karena setoran tunai jumlah besar, karena ATM terbatas setoran ATM. Penarikan jumlah besar, itu pun karena penarikan ATM terbatas. Cek, giro, clearing, beli falas, banknote falas, nah itu mau tidak mau harus ke cabang. Itu hanya represent 0,5% dari total transaksi. Kita setiap hari lebih dari 40. Oke, sepertinya Pak Yaya agak terputus ya. Mungkin langsung saya tambahkan aja ya Bu Vera ya. Tadi cukup menarik ya ATM kita semua di luar cabang. Jadi sebenarnya kita sudah merupakan bank digital, cuman kita ini hybrid. Digital dengan full service daripada pasukan BCA yang 25.000 lebih. Itu yang mensupport. Nah, itu kesuksesan kita seperti dari virtual itu adalah adanya hybrid transaction. Jadi tidak bisa di-denying, tidak hanya semata digital, tetap campur tangan teman-teman karyawan BCA itu sangat penting. Dan terima kasih untuk partisipasi dan dedikasi dari teman-teman karyawan semua yang menyaksikan acara ini juga gitu ya. Saya kira demikian. Nah, jadi very simple strategi, tetapi memang dibangun dari bertahun-tahun network yang sudah kita buat. Oke, thank you Pak Yaya. Walaupun tadi agak putus sedikit, tapi udah ke-capture Pak gambaran besarnya dari Pak Yaya seperti apa. Dan ya BCA sangat prudent, udah nggak perlu diragukan lagi, dan penyaluran kreditnya memang sangat quality over quantity ya Pak Yaya ya. Oke, kita ngomongin kredit, ini berhubungan sama governance ya, sama kesehatan dari kualitas perusahaan itu sendiri ya. Nah, kalau kita ngomongin governance, sekarang banyak yang menyinggung mengenai ESG ya. Ini saya tujukan ke Bu Vera langsung ya. ESG ini sekarang kan lagi erat banget Bu. Ya. Sekarang fund manager besar yang internasional apalagi ini sangat tertarik dengan perusahaan yang condong ESG-nya sangat bagus gitu. Nah, BCA ini salah satunya yang menang nih di rating ESG ini, rating A dari berbagai institusi nasional maupun juga internasional. Peringkat 1 dari 8 ya bisa dibilang. Masuk ke indeks MSCI Indonesia Index dan Thomson Reuters ESG Score. Mungkin boleh lebih lanjut Bu Vera, ESG yang udah dilakukan BCA nih apa aja ya Bu? Iya, di BCA itu, terima kasih Mas Angga. Portofolio BCA yang kita salurkan istilahnya untuk sustainable financing. Jadi dari total kredit yang kita salurkan itu ada 25% yang masuk ke ESG. Jadi udah 1/4 ya Bapak Ibu ya, itu meningkat pesat. Dan untuk kuartal pertama aja itu year-on-year tumbuh 27%.
Tadi kan Mas Angga singgung ya, peningkatan kredit itu 8,2% kota pertama. Tapi yang khusus kualifikasi ESG ya, di kota pertama itu kita tumbuh 25,6%. Dan saat ini sudah 25% dari total kredit kita ada di area ESG. Tentu kita akan terus tingkatkan. Memang potensi kredit-kredit yang bisa kualifikasi ke ESG tidak banyak. Oleh sebab itu, bank memang harus bersaing, termasuk dengan bank asing. Disinilah keunggulan BCA. Dengan cost of fund yang rendah, tadi Pak Yaya sudah sebutkan, kita mampu bersaing juga di kredit dan dalam hal pricing. Yang kedua, ESG itu kalau terkait environment, yang BCA banyak sekali lakukan adalah carbon saving. Jadi mungkin teman-teman baru mulai dengar, bank juga bisa lakukan carbon saving. Iya, karena di bank, kita nggak banyak sampah limbah, nggak ada ya, tapi sampah elektronik banyak. Contohnya mesin EDC. Mesin EDC itu kita lihat simple ya, kecil gitu barangnya. Tapi tiap tahun kan ada yang rusak, ada yang nggak bisa pakai dan sebagainya ya. Nah itu kan merchant kembalikan, dikumpul-kumpulin Mas Rifan, setahun itu 4,4 ton loh. Wow. Banyak ya. Nggak kepikiran ya. Banyak. Nah, itulah yang kita sebut electronic waste. Di bank itu banyak sekali. Waste apa lagi? Kartu plastik, kartu ATM yang ketelan, nggak kepake, kartu kredit, apa aja. Kartu plastik itu tahun lalu dikumpulin 1 ton. Nah, kita recycle. Nggak pernah kebayang mesin EDC itu di BCA, kita pretelin, chipnya diekspor lagi, besinya itu dijual, plastiknya itu di recycle lagi sehingga zero waste yang terbuang. Kartu plastik itu kita recycle ya, adalah ya effort yang dilakukan. Saya nggak gitu ahli, tapi akhirnya bisa dibuat menjadi campuran untuk membuat paving block. Jadi kalau ke parkiran BCA, paving block yang dipakai itu salah satunya itu dari recycling kartu plastik. Nah, carbon saving kita tahun lalu luar biasa loh. 880 ton CO2 ya. Jadi tahun ini mudah-mudahan target kita mau doublekan lagi. Jadi ESG itu nggak hanya bicara kredit, tapi bicara carbon saving dan sebagainya. Baik, Bu Vera. Menarik. Oke, jadi menarik banget ya. Jadi walaupun perbankan ternyata banyak yang bisa di-recycle juga ya, Bu ya. Bisa. Padahal nggak kelihatan ya. Ya. Oke. Siap, thank you Bu Vera. Selanjutnya, Pak Yaya mungkin lagi ada masalah koneksi, nanti akan rejoin lagi sama kita ya teman-teman. Ya. Sabar, mungkin ada banyak yang nanya ditujukan ke Pak Yahya juga nih.